Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mudrahan Nagia, Prodi Teknik Informatika dengan NPM akhiran 19072 dari kelompok 3. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas keamanan sistem dan jaringan komputer. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan materi kami. Namun sebelum itu saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai berpikir seperti manusia, tapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini. Maka materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah ancaman pada Windows Authentication. Isu keamanan data pribadi menjadi penting karena kini setiap hal dikaitkan dengan akun pribadi yang berisi banyak sekali informasi bersifat rahasia. Autentikasi adalah suatu sistem keamanan yang canggih yang kemudian dapat membantu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang ada pada suatu akun. Tapi apa sebenarnya pengertian dari autentikasi ini? Bagaimana cara kerjanya? Apa manfaatnya? Kemudian ancaman pada Windows autentikasi dan bagaimana cara melindungi terhadapnya. Apa itu authentication? Autentikasi adalah satu metode melakukan konfirmasi pengguna atau user pada suatu layanan, aplikasi, sistem pembayaran, atau sistem penyimpanan bahwa pengguna tersebut adalah orang yang sah dan memiliki hak akses atas informasi tertentu. Jika Anda pernah memasukkan nama pengguna dan kata sandi saat ke sebuah akun, itu adalah bentuk autentikasi paling sederhana yang ada saat ini, atau mungkin saat Anda memasukkan PIN saat melakukan transaksi. Hal tersebut juga termasuk dalam sistem autentikasi yang dilakukan agar transaksi yang terjadi benar-benar dilakukan oleh pengguna sahnya. Informasi atau data yang digunakan untuk melakukan autentikasi sendiri biasanya merupakan data rahasia yang hanya diketahui pengguna atau pemilik akunnya saja. Maka dari itu, ketika data yang dimasukkan cocok, maka sistem menganggap permintaan akses yang dilakukan benar-benar diajukan oleh user sahnya. Cara kerja autentikasi. Sebenarnya cukup banyak jenis autentikasi yang saat ini ada dan digunakan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Namun pada dasarnya, cara kerja autentikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat pengguna atau user akan menghubungkan diri ke jaringan. Server atau penyedia layanan akan meminta identitas pengguna. Dalam hal ini adalah username dan password yang bersifat rahasia. Selanjutnya, akan dilakukan percocokan data yang dimasukkan dengan data yang lebih telah dimiliki oleh direktur penyedia di dalam database. Jika data yang dimasukkan dan data yang ada di database cocok, maka akses masuk akan diberikan. Sistem juga akan mencatat aktivitas yang dilakukan pengguna, seperti waktu akses masuk, durasi akses yang dilakukan, data apa saja yang diakses, perubahan yang dilakukan, dan sebagainya. Jika sistem tidak menemukan kecocokan data yang dimasukkan dan data yang di dalam database, maka permintaan akses akan ditolak. Beberapa autentikasi melakukan perbatasan percobaan untuk satu username, dan ketika ini terlewati akan dilakukan blokir sementara karena dianggap sebagai upaya pembobolan akun. Sistem yang digunakan juga memungkinkan logout otomatis saat panel atau aplikasi ditutup pada perangkat yang digunakan user. Beberapa tetap meminta konfirmasi saat logout atau harus dilakukan secara manual.
Manfaat dan fungsi sistem autentikasi. Manfaat sistem autentikasi. Yang pertama, meningkatkan keamanan akses dari akun yang dimiliki user. Proteksi data yang ada dalam akun dapat dilakukan dengan baik. Meminimalisir terjadinya upaya pembobolan akun dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Fungsi sistem autentikasi. Menjaga keamanan data yang ada dalam akun. Memastikan akses yang diajukan user valid dan sesuai dengan database yang dimiliki layanan. Melakukan konfirmasi ganda pada permintaan akses yang diminta user. Melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi pada upaya akses ilegal yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. Melakukan pemblokiran akun, baik sementara atau permanen, ketika kesalahan data log ini terjadi berulang. Menjadi titik awal yang aman untuk melakukan validasi informasi yang dimasukkan user dengan data yang dimiliki database layanan. Berikutnya, deskripsi ancaman pada Windows autentikasi. Sebagian besar bentuk autentikasi pengguna bergantung pada pengguna password yang disediakan. Akses yang diautentikasi dengan benar seringkali dicatat. Kata sandi yang disesuaikan menawarkan penyerang dan kesempatan untuk mengakses sistem dari dalam hampir tidak terdeteksi. Akun dengan kata sandi yang huruf atau kosong sangat umum. Kerentanan kata sandi yang paling umum. Akun pengguna dengan kata sandi yang lemah atau tidak ada. Gagal melindungi kata sandi. Akun administrasi dengan lemah atau tidak ada kata sandi. Algoritma hashing kata sandi dikenal. Yang berikutnya 3 algoritma autentikasi Windows. Yang pertama, LM atau biasa dikenal dengan LAN Manager, paling tidak aman, paling kompatibel. Yang berikutnya NLM, NTLM versi 2 atau biasa dikenal NT LAN Manager versi 2, paling aman, paling tidak kompatibel. Kelemahan LM hash, kata sandi dipotong menjadi 14 karakter, kata sandi diisi dengan spasi menjadi 15 karakter, kata sandi diubah menjadi huruf besar semua karakter, kata sandi dibagi menjadi 27 karakter bagian-bagian. Yang berikutnya sistem operasi terkenal. Semua sistem operasi Microsoft Windows. Contoh CVE 0222. Instalasi untuk Windows 2000 tidak diaktifkan kata sandi administrator hingga sistem telah reboot, yang memungkinkan remote penyerang untuk terhubung ke bagian admin tanpa password sampai reboot terjadi. Bagaimana melindungi terhadapnya? Pastikan kata sandi kuat secara konsisten. Lindungi kata sandi yang kuat. Kontrol akun dengan ketat. Pertahankan kebijakan kata sandi yang kuat untuk perusahaan. Nonaktifkan autentikasi LM di server jaringan. Mencegah hash LM, simpan cegah hash kata sandi dan basis data SAM dan menjadi sedang disalin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi Windows autentikasi. Selanjutnya Apache server akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gyok Berbina Puspitasari dengan NPM terakhir 19025 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Apache server. Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response HTTP dan logging informasi secara detail. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Server web sumber terbuka, sebagian besar untuk platform Unix, Linux, dan Solaris. Apache adalah server web paling terpopuler di internet. Ini sangat aman, cepat, dan dapat diandalkan.
Nama Apache berasal dari kata tambal sulam yang digunakan pengembang Apache untuk menggambarkan versi awal perangkat lunak mereka. Adapun fitur yang diterapkan yang sering diminta, termasuk database DBM untuk autentikasi, tanggapan yang disesuaikan untuk kesalahan dan masalah, host virtual, beberapa arahan indeks direktori ini telah diuji secara menyeluruh oleh pengembang dan pengguna. Server web Apache ini menyediakan berbagai fitur server web, termasuk CGI, SSL, dan domain virtual. Ini juga mendukung modul plugin untuk diperpanjang. Server web Apache memiliki HTTP IIS SSL. Server web Apache telah diporting ke Windows dan sistem operasi jaringan NOS lainnya. Apache HTTP Server adalah perangkat lunak server web yang terkenal karena memainkan peran kunci dalam pertumbuhan awal World Wide Web. HTTP adalah protokol transfer hypertext. Ini menyediakan standar untuk browser web dan server untuk berkomunikasi. Definisi HTTP adalah spesifikasi teknis dari protokol jaringan yang harus diimplementasikan oleh perangkat lunak. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dibangun di atas TCP. HTTP, klien HTTP seperti browser web dan server berkomunikasi melalui permintaan HTTP dan pesan respons. 3 jenis pesan HTTP utama adalah dapatkan, posting, dan kepala. HTTP menggunakan port TCP 80 secara default meskipun port lain seperti 8080 dapat digunakan sebagai alternatif. HTTP juga menyertakan ARP Address Resolution Protocol, protokol konfigurasi host dinamis, DHCP Protocol Transfer File FTP. ARP mengubah alamat protokol internet IP ke alamat jaringan fisik yang sesuai. ARP mengubah alamat protokol internet IP ke alamat jaringan fisik yang sesuai. ARP adalah protokol jaringan tingkat rendah beroperasi pada layer 2 dari model OSI. ARP diimplementasikan biasanya di driver perangkat sistem operasi jaringan. Hal ini paling sering terlihat pada jaringan Ethernet, ATM, token ring, dan jaringan fisik lainnya. DHCP memungkinkan komputer untuk bergabung dengan jaringan berbasis IP tanpa memiliki alamat IP yang telah dikonfigurasi sebelumnya. DHCP adalah protokol yang memberikan alamat IP unik ke perangkat, kemudian merilis dan memperbaharui alamat ini saat perangkat keluar dan bergabung kembali dengan jaringan. FTP memungkinkan Anda untuk mentransfer file antara dua komputer di internet. FTP adalah protokol jaringan sederhana berdasarkan Internet Protocol. IIS, Internet Information Service, sebelumnya disebut Internet Information Server, adalah aplikasi server web dan kumpulan modul ekstensi fitur yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan dengan Microsoft Windows. IIS 7.5 mendukung HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP, dan NNTP. Ini adalah bagian integral dari keluarga produk Windows Server. Kenalkan, nama saya Marisa Salama dengan NPM 12105552011941. Saya dari kelompok 3. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait lapisan soket aman atau SSL. Teknologi keamanan SSL membantu meningkatkan keamanan komunikasi internet. SSL adalah standar untuk komunikasi klien atau server terenkripsi antara perangkat jaringan. Sebuah protokol jaringan SSL berjalan di atas TCP atau IP. SSL menggunakan beberapa teknik keamanan jaringan standar, termaksud kunci publik, kunci simetris, dan sertifikat. Situs web biasanya menggunakan SSL untuk menjaga informasi pribadi seperti nomor kartu kredit. Konfigurasi Apache. Konfigurasi Apache ini menggunakan sistem 3 file teks untuk mengelola data konfigurasinya. Ketiga file ini hampir selalu muncul di direktori atau conf Apache
dan dirancang untuk diedit oleh administrator sistem. Konfigurasi dalam versi terbaru Apache. Instalasi default telah berubah. HTTP-conf diperlukan sebagai file konfigurasi master dan berisi semua pengaturan baik srmconf dan accessconf masih ada di instalasi, tetapi tidak berisi pengaturan dan kosong kecuali untuk beberapa komentar. Seperti banyak program gaya Unix, Apache tidak akan membaca ulang file conf setelah server web mulai berjalan. Setelah melakukan perubahan, administrator harus memulai ulang Apache agar pengaturan baru dapat diterapkan. Dalam HTTPDconf berisi pengaturan umum seperti server name dan nomor port entry. Ini muncul sebagai berikut dalam bentuk file. Nama server komponen networking about conf port 80. Istilah HTTPD adalah singkatan dari HTTP domain daemon. File ini berisi jumlah entry, lain secara teknis disebut arahan, tetapi untuk sebagian besar modifikasi bersifat opsional. Yang paling berguna dari entry ini adalah server admin memungkinkan administrator untuk mengatur alamat yang akan ditampilkan pada halaman kesalahan, seperti halaman 100 baru dapat diterapkan. Dalam HTTPDconf berisi pengaturan umum seperti server name dan nomor port entry. Ini muncul sebagai berikut dalam bentuk file. Nama server komponen networking about conf port 80. Istilah HTTPD adalah singkatan dari HTTP domain daemon. File ini berisi jumlah entry, lain secara teknis disebut arahan, tetapi untuk sebagian besar modifikasi bersifat opsional. Yang paling berguna dari entry ini adalah server admin memungkinkan administrator untuk mengatur alamat yang akan ditampilkan pada halaman kesalahan, seperti halaman 140. Di browser client memberikan pengguna cara untuk menghubungi seorang jika terjadi masalah situs server admin. Menjelaskan Apache. Langsung saja, Apache tidak berjalan dari server super init seperti yang dilakukan oleh banyak server jaringan lainnya. Ini dikonfigurasi untuk menjelaskan mandiri untuk kinerja yang lebih baik untuk permintaan HTTP masuk dalam browser web client. Pembungkus script shell disertakan untuk memulai atau menghentikan dan memulai ulang server sesederhana mungkin untuk memulai Apache untuk pertama kalinya. Project timeline. Di sini ada 4 project timeline. Yang pertama, Anda dapat menghentikan server kapan saja dengan mengetik. Dan poin yang kedua yaitu setelah membuat perubahan pada file konfigurasi karena alasan apapun, Anda harus memulai ulang server. Dan poin yang ketiga, untuk mereset Apache tanpa membatalkan koneksi saat ini yang dijalankan. Dan poin yang keempat yaitu keluarga file conf paling mendukung tetapi tidak semua opsi konfigurasi Apache. Mekanisme penting lainnya untuk mengelola dan server web Apache termasuk heads file dan mime.tp dan keluarga file log. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.